Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Januke dari kelas 1B Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya mengenai ilmu dan kebudayaan yang dituliskan oleh Jujun S. Surya Sumantri. Beliau menuliskan di sini mengenai pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman dengan wazan fa'ila yaf'alu, yang berarti mengerti, memahami benar-benar, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut science dari bahasa Latin scientia, pengetahuan scar. Mengetahui sinonim yang paling dekat dengan bahasa Yunani adalah episteme, dan pengertian ilmu yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara garis sistem. Menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu, dibandingkan pengetahuan itu, ilmu merupakan suatu yang paling penting bagi manusia. Melalui ilmu, semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih murah. Peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu, karena ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Ilmu adalah pengetahuan yang pasti, sistematik, metodik, ilmiah, dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi. Ilmu membentuk daya inteligensi yang menghasilkan keterampilan atau skill. Ilmu merupakan suatu yang diketahui oleh individu. Ilmu digali dan ditemukan oleh manusia untuk mempermudah aktivitas dalam kehidupannya. Praja menyatakan ilmu sebagai suatu yang melekat pada manusia, di mana ia berkata mengetahui segala sesuatu yang asalnya ia tidak ketahui. Ilmu dapat dikatakan secara umum itu berarti tahu. Ilmu itu pengetahuan. Seseorang yang dimiliki banyak ilmu dapat dikatakan sebagai seorang ilmuwan, ahli pengetahuan, dan ahli sebagainya. Berdasarkan pengertian, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh manusia dengan syarat kriteria ilmiah yang merupakan kebenaran. Pada hakikatnya, tujuan ilmu untuk mempermudah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Berdasarkan hal tersebut, Van Melson dalam Suraijoyo mengemukakan dalam 8 ciri yang menandai ilmu, yaitu ilmu pengetahuan secara metodis, ilmu pengetahuan tanpa pamrih, universalitas ilmu pengetahuan, objektivitas, serta ilmu pengetahuan yang harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmu yang bersangkutan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat berkomunikasikan. Ilmu pada dasarnya sudah diakui oleh peneliti ilmiah. Terdapat kesepakatan yang disesuaikan dengan fakta dan pengetahuan yang ada. Kemudian progresivitas, serta kritis dan ilmu pengetahuan yang harus dapat digunakan sebagai perwujudan keberaturan antara teori dengan praktis. Selanjutnya, hakikat ilmu. Melalui hakikat ilmu dan nilai-nilai yang dikandungnya memiliki pengaruh terhadap pengembangan kebudayaan nasional yang kembali lagi pada tujuannya untuk mempermudah aktivitas manusia. Pada dasarnya, bagaimana peranan ilmu sebagai sumber nilai yang mendukung perkembangan kebudayaan nasional. Tapi sebelumnya, pemahaman mengenai, dengan kata lain, dengan demikian, maka bermanfaat nilai yang dapat ditarik dari karakteristik ilmu adalah sifat rasionalis atau rasional, logis, objektif, dan terbuka, serta dilandasi oleh sifat kritis untuk mengetahui perkembangan ilmu yang diperoleh dari pengetahuan dan kriteria lainnya. Pada dasarnya, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan, dan pengetahuan merupakan unsur kebudayaan. Ilmu sebagai asas moral. Ilmu merupakan proses berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, atau secara sederhana, ilmu bertujuan untuk mendapatkan kebenaran.
Selanjutnya kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta budhaya, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Berikut ini beberapa pengertian kebudayaan dari para ahli, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman atau kodrat dan manusia, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupan guna mencapai keselamatan dan tertib dan damai. Kemudian oleh Al-Kroeber dan C. Kluckhohn, kebudayaan adalah manifestasi atau penjelmaan kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya. Ilmu dan kebudayaan merupakan bagian dari pengetahuan dan merupakan unsur dari kebudayaan. Menurut Talcott Parsons dalam Suari Sumantri, mereka saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu dapat berkembang dengan pesat, demikian pula sebaliknya. Masyarakat tersebut tak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapan. Kemudian ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Surya Sumantri menyatakan pada satu pihak perkembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi dan kebudayaan. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari hasil bacaan saya mengenai perkembangan ilmu atau ilmu dan kebudayaan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.